Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 155. Kita akan mengkaji tentang yang ringan-ringan tapi sarkas. Kita akan membahas tentang kasus-kasus korupsi yang bukan paling besar tapi yang paling lucu yang saya temukan dalam sejarah dunia. Saya harap sih video ini pendek. Jadi Baraya begini maksudnya. Korupsi itu ada di setiap negara, apapun sistemnya, bagaimanapun kultur masyarakatnya, korupsi itu selalu ada. Tetapi tentu saja korupsi di setiap bangsa itu beda-beda, setiap negara itu beda-beda. Kita tahulah Indonesia bagaimana cara korupsinya ya. Di Cina itu beda lagi, Amerika Serikat beda lagi, Timur Tengah itu beda lagi dan sebagainya. Nah, jadi sekalian kita memantau korupsi-korupsi yang lucu, kita juga akan menjadikan itu sebagai alasan untuk menelisik karakter bangsa yang dimaksud itu. Jadi ayo kita mulai. Baraya gerah ya. Kita mulai kasusnya di Kenya tahun 2007. Di sana ada pemilu yang melibatkan dua kontestan. Yang pertama itu adalah Pak Kibaki. Dia adalah seorang petahana yang pemerintahannya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, melawan Pak Odinga. Lembaga survei sebelum-sebelumnya sudah melaporkan banyak sekali perkiraan yang menyebut bahwa Pak Kibaki ini akan dijatuhkan, akan dikalahkan oleh Pak Odinga. Tetapi kenyataan di lapangannya sebaliknya, ternyata Pak Kibakinya menang. Dan bukan menang dengan cara kemufakatan, kemenangannya dibumbui dengan cerita-cerita aneh. Misalkan di beberapa tempat ditemukan bahwa Pak Kibaki ini menang 114% gitu. Jadi dari suaranya 100% tapi dia menangnya 114% gitu. Ini akhirnya memunculkan kisruh besar di Kenya itu sampai pada akhirnya, nah ini penting ya, sampai pada akhirnya dua kontestan ini sama-sama diangkat sebagai pejabat. Jadi yang jadi koalisi aja akhirnya, karena memang korupsi di Afrika itu sesuatu yang sudah sangat biasa, karena kemiskinan dan kebodohan rakyatnya membuat para pemimpin memanfaatkan itu untuk memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya dan kekuasaan yang sebanyak-banyaknya. Kalau Baraya nganggap itu tidak lucu, tentu saja itu tidak lucu, karena kasus yang pengen saya angkat itu adalah kasus di Liberia tahun 1920 sampai 1930. Di sana ada seorang presiden yang lucu, namanya aja lucu, Burgess King, bukan burger, Burgess King. Tahun 1920 dia diangkat menjadi presiden dengan cara yang agak aneh, tapi oke lah diangkat ceritanya. Ketika dia menjadi presiden, dia juga melakukan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang aneh. Dia bikin perbudakan, kemudian dia melakukan kekerasan. Jadi dia tuh seperti preman gitu, kesana kesini melakukan kekerasan, mafia, penyuapan, dan lain-lain. Sebagai presiden, pemerintahannya benar-benar dicap buruk. Tetapi ya namanya juga politisi, banyak di antara kita yang kenal bahwa politisi itu urat malunya udah hilang gitu, udah coplok, udah putus. Nah termasuk Pak Burgess King ini, walaupun pemerintahannya kacau, jelek, dihujat sana-sini, tapi tahun 1927 dia mencalonkan diri lagi untuk periode kedua pemerintahannya. Dan lucunya, hebatnya adalah ketika pemilu berlangsung, dia memenangkan 234.000 suara. Lawannya, Faulkner, itu hanya mendapatkan 9.000 suara. Mengherankan bukan? Tidak terlalu mengherankan Baraya. Yang mengherankannya itu adalah bahwa pemilu itu pencoblosnya hanya 15.000 orang. 9.000 diantaranya milih Faulkner. Nah, kenapa tiba-tiba ada 234.000 yang memilih Burgess King? Nah, ini yang aneh. Dan akhirnya sampai Guinness Book of Record mencatatkan namanya sebagai orang paling curang dalam pemilu sepanjang sejarah. Tetapi walaupun demikian dia tiis-tiis aja melenggang menjadi presiden, diangkat, disahkan di depan rakyatnya. Dan ketika dia sudah menjadi presiden, ya tiis-tiis aja dia melakukan kejahatan lagi, dia memperbudak rakyat lagi, dia membabat hutan lagi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia dijatuhkan gara-gara pemerintah di negara-negara barat sudah tidak kuat dengan perilakunya, khususnya tentang perbudakan. Jadi dia itu pabrik-pabrik besar, khususnya miliknya dia itu, pegawainya tidak dibayar, tidak digaji, tapi mereka bekerja itu atas ancaman kekerasan. Jadi karena kejahatannya inilah maka tahun 1930 dia dijatuhkan.
Ekonominya diblokade, perdagangan dihentikan, negara-negara barat protes, dan akhirnya apa? Si Liberia yang penduduknya sangat sedikit dan wilayahnya kecil itu kan ngap-ngapan, tidak bisa berdagang dengan negara-negara barat. Akhirnya ya udah, apa boleh buat, Pak Burger King-nya mengundurkan diri. Lucu nggak sih? Biasa aja ya. Yaudah nggak apa-apa. Kita lanjut ke Amerika Tengah atau Amerika Latin. Kita masuk ke Meksiko. Di Meksiko itu adalah salah satu negara paling korup di dunia dan khususnya kepolisiannya. Departemen Kepolisian Meksiko menyandang gelar sebagai departemen polisi paling korup di seluruh dunia. Dikabarkan sekitar 92% kasus kejahatan tidak ditindaklanjuti karena polisi selalu minta suap. Jadi rekrutmen polisi di Meksiko itu biasanya adalah orang-orang jahat biasa berkeliaran untuk mencari mangsa. Kan tingkat kekerasan di Meksiko itu sangat tinggi. Dan negara-negara Amerika Latin itu terkenal sebagai negara yang bahkan tanpa peperangan pun angka kematian akibat kriminalitasnya itu sama seperti negara yang dilanda konflik atau dilanda perang. Banyak sekali. Dan banyak di antara negara-negara Amerika Latin yang dikuasai kota-kota, desa-desa, atau bahkan pemerintahan secara keseluruhan oleh mafia. Di sana banyak polisi itu sebenarnya adalah penjahat yang pengen dapat uang, pengen dapat jabatan, akhirnya dia mendaftar jadi polisi. Bagaimana dia bisa jadi polisi? Menyuap. Nah, setelah jadi polisi, dia meminta suap dari pengusaha-pengusaha. Jadi setiap ada kasus, minta disuap. Bahkan tidak ada kasus pun minta disuap. Kalau tidak dikasih suap, dia bikin kasus gitu. Jadi rekayasa kasus di Meksiko itu sangat tinggi. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha atau pengusaha-pengusaha kecil gitu ya, yang dibunuh, yang dibantai oleh polisi gara-gara mereka menolak untuk menyuap. Nah, karena itulah orang-orang Meksiko banyak yang tidak kenal pejabat ini sesungguhnya mafia atau bukan, mafia ini sesungguhnya polisi atau bukan, penegak hukum ini sebenarnya siapa, itu banyak yang tidak jelas. Nah, kasus yang paling unik yang pengen saya tampilkan itu adalah kasus Jorge Kahwagi. Nah, apa yang lucu dari dia? Dia adalah seorang politisi. Kemudian dia dianggap sebagai seorang pengusaha kaya raya. Nah, untuk jadi pengusahanya, orang-orang nggak ngerti kenapa dia jadi pengusaha. Jadi ketika dia jadi pengusaha pun tidak banyak orang yang tahu apa yang dia lakukan gitu. Karena dia sepertinya tidak melakukan apa-apa gitu. Kemudian dia masuk jadi politisi. Tidak ada seorang pun yang tahu gimana caranya dia diangkat menjadi politisi. Diangkat jadi partai anu apa, keterlibatannya berapa apa, semuanya nggak tahu. Mungkin saking penganggurannya dia sampai di usia 33 tahun memutuskan untuk jadi petinju. Dan sejak saat itu sampai saat ini dia sudah melakoni sekitar 60 laga. 12 laga diantaranya adalah laga tinju profesional. Dan lucunya silakan Baraya searching di YouTube yang namanya Jorge Kahwagi. Nah, kalau dia tinju itu fix ketahuan sama semua penontonnya itu palsu, itu bohong-bohongan. Tapi disiarkan secara live dan itu pertandingan profesional gitu. Bayangin dari 12 kali tanding itu dia hampir selalu menang KO atau TKO di ronde pertama atau ronde kedua. Dan tinjunya itu bener-bener sangat aneh gitu. Udah kelihatan banget bohongnya, aktingnya aja jelek gitu. Dan yang lebih unik lagi kalau Baraya nonton videonya itu badannya juga palsu. Otot-ototnya semuanya palsu gitu. Jadi tinjunya palsu, ototnya palsu, dia politisi palsu, dia pengusaha palsu, semuanya tentang dia adalah kepalsuan. Nah, semoga itu lucu ya. Sekarang kita masuk ke kasus ketiga. Kita masuk ke Arab Saudi. Di Arab Saudi itu tidak ada korupsi sama sekali karena memang tidak ada undang-undang tentang korupsi. Jadi Saudi Arabia adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki undang-undang dasar. Bagi mereka undang-undang dasar itu togut, haram, cukup Quran dan sunnah saja gitu. Nah, karena itu saya mohon maaf ya, Saudi Arabia itu adalah salah satu negara yang paling banyak dilingkupi oleh kebohongan atau dilingkupi oleh hoaks. Misal banyak sekali beredar di Indonesia berita bahwa orang Arab Saudi itu hampir tidak pernah sakit karena banyak menjalankan sunnah gitu. Padahal rumah sakit di sana selalu penuh dan orang-orang di sana obesitas gitu ya. Atau ada juga cerita bahwa Arab Saudi sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan atau membebani masyarakatnya dengan pajak. Padahal banyak sekali pajak di sana gitu. Cuman dikasih namanya diganti gitu. Nah, kebohongan atas nama Saudi itu biasanya ditutupi oleh agama, oleh label-label agama. Jadi misal gini, kalau ada orang yang mengkritik Indonesia itu biasanya dikritik balik. Tapi kalau ada yang mengkritik Saudi itu pasti langsung dituduh itu Syiah, itu liberal, itu togut,
itu Amerika dan lain sebagainya gitu. Padahal ya biasa aja kan, kritik itu adalah teman lamanya saran. Jadi sebenarnya biasa aja, saya juga banyak dikritik, dan kalau kritikan itu bagus, misalkan saya bikin video dikritik, itu kadang-kadang saya pin gitu yang mengkritiknya itu kalau memang itu baik gitu. Kan kritik juga baik. Nah, tapi Saudi hampir tidak mau dikritik sama sekali oleh siapapun. Dan kalau ada yang mengkritik itu langsung dihujat. Dan di pemerintahan Saudi aslinya di sana itu mengkritik pemerintah itu sama dengan memberontak dan bisa saja dihukum mati. Nah, karena itulah walaupun korupsi di sana sangat tinggi, tetapi tidak ada orang yang mau melaporkan kasus korupsi. Dan uniknya lagi, misal begini, ada hoak berikutnya di Arab Saudi, misalkan bahwa Saudi Arabia itu menjalankan syariat Islam. Misalkan kalau ada pencuri potong tangan, menjalankan syariat Islam itu di sana hanya untuk kalangan masyarakat bawah. Kalau untuk kalangan masyarakat atas, apalagi pemerintah, itu sama sekali tidak ada hukuman. Misal begini Baraya, saya pernah bikin video tentang ini, bahwa di Mekah itu bangunan-bangunan bersejarah yang peninggalan Nabi Muhammad itu diruntuhkan. Rumah Umar misalkan digantikan jadi Hotel Hilton. Rumah Nabi Muhammad hilang sama sekali jadi sebuah perpustakaan dan lain-lain. Padahal itu situs sejarah. Tapi bagi masyarakat Arab itu haram, karena itu bisa membawa pada kemusyrikan. Biasanya alasannya adalah untuk membawa kemusyrikan, karena untuk orang lain. Tapi kalau untuk pemerintahan Arabnya sendiri, misalkan pangeran-pangeran Arab itu rumahnya gede-gede dan penuh dengan patung, tapi dibiarkan. Kalau saya ngomong seperti ini pasti dibilang itu fitnah, itu Syiah, itu liberal gitu. Jadi benar-benar hampir tidak bisa dikritik. Misal sekarang salah satu pangeran Arab itu punya lukisan Yesus termahal di dunia, sekitar 4-5 triliun harganya. Itu dipajang di rumahnya, tapi tidak ada seorang pun yang mau mengungkit itu. Mau musyrik, mau apa, kalau itu pemerintah, kalau itu kerajaan, maka itu dibiarkan. Tapi kalau rakyat yang melakukan, itu bisa dihukum mati di Saudi Arabia. Begitu ceritanya. Nah, termasuk juga kasus korupsi. Kasus korupsi di Saudi Arabia itu tidak terlacak sampai sekarang karena pelaku-pelakunya adalah pemerintah. Dan menurut hukum Islam versi mereka, negara itu punya uang, dan uang itu memang harus dikelola oleh pemerintah. Pemerintah mau melakukan apapun dengan uang itu, ya bebas-bebas saja. Yang penting tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kan prinsip berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang ada kasus yang unik. Kan sekarang Saudi Arabia itu katanya lagi ngadain reformasi besar-besaran. Khususnya karena salah satu pangerannya itu, Muhammad bin Salman, itu memang progresif orangnya. Saya akui dia memang progresif. Walaupun tetap kontroversial, tapi progresif. Nah, sekarang dia mencari saudara-saudaranya, orang-orang kerajaan yang korupsi. Ketangkeplah berapa orang gitu. Banyak pihak yang menyebut bahwa penangkapan itu sebenarnya adalah untuk memuluskan jalannya untuk reformasi. Tapi yang unik adalah walaupun orang-orang itu ditangkap, ditahannya atau dipenjaranya di hotel super mewah, Ritz-Carlton. Jadi itu hotel bintang 5 segede gaban, keren gitu. Itu dijadikan penjara karena yang ditahannya, yang ditangkapnya itu adalah pejabat-pejabat kerajaan. Dan di sana ada pengadilan ulang. Tertutup rapat, wartawan siapapun tidak bisa melihat, tapi tiba-tiba dari sana ada yang bisa dibebaskan karena sudah membayar lunas semua utang korupsinya, ada yang dipukuli sampai cacat dan lain-lain, pokoknya beda-beda di sana. Tapi tidak ada media yang bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Yang jelas, rumah tahanan atau penjaranya di Saudi Arabia untuk kalangan kerajaan yang korupsi itu adalah Hotel Ritz-Carlton. Untuk yang miskinnya, potong tangan. Salah satu di antara sekian banyak pejabat yang ditangkap oleh Muhammad bin Salman itu adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Itu salah satu orang paling kaya di dunia. Kayaknya juga cukup unik, dia itu pernah dilaporkan oleh majalah Forbes. Kan kita kenal majalah Forbes ya, yang suka ngitungin duit orang gitu, kepo banget sama duit orang. Dia mencantumkan bahwa Al-Walid ini kekayaannya 20 miliar pound sterling. Itu langsung dituntut sama Al-Walidnya. Dia menyebut bahwa kekayaan saya itu 30 miliar pound sterling, bukan 20. Itu majalahnya dituntut hanya gara-gara saya lebih kaya daripada itu. Saya itu 30 miliar pound sterling gitu. Ya, banyaklah kejadian-kejadian lucu di Saudi Arabia terkait dengan penegakan hukum. Tapi sekali lagi, secara institusional mereka tidak mungkin korupsi. Karena bagi mereka, negara itu milik kerajaan. Jadi uangnya mau dipakai apapun, ya terserah mereka. Karena nanti pertanggungjawabannya hanya di depan Tuhan.
Oke, Baraya, saya nggak tahu itu lucu atau enggak, dan pembawaan saya juga kayaknya tiis-tiis saja. Tapi ya, saya harap Baraya tertawa lah, minimal tertawa miris. Semoga ini bisa kita jadikan untuk bahan pembelajaran bahwa di Indonesia kita juga sedang ribut-ribut masalah korupsi. Selalu ini menjadi wacana yang tidak pernah berakhir di Indonesia. Tetapi apapun, saya berharap dan kita semua berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain, subscribe buat yang belum, silakan kolom komentarnya diisi. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.